Shalom Jemaat Tuhan kategori Real Ministry. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Biar kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya boleh menyerahkan kehidupan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh menelaah firman-Mu, untuk boleh mengetahui isi hati Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada saat ini boleh menguatkan iman kami, dan kami boleh menjadikan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, dan berkati mereka semua yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Mengingat ayat ini terlalu panjang, cukup panjang, saya tidak akan membacakan untuk kita semua ayat, hanya saya membacakan ayat-ayat penting yang mewakili dari keseluruhan ayat ini. Dan tema yang akan saya bawakan pada saat ini adalah menjalankan kewajiban rohani yang benar. Saya ulangi, menjalankan kewajiban rohani yang benar. Matius 6 ayat, saya akan membacakan kita dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, kemudian ayat yang keenam, dan kita lompat di dalam ayat 16 sampai 18. Ayat 3 kita mulai. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lompat kepada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa,
melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekian jauh pembacaan kita pada hari ini. Dan saya melihat ada 3 hal di dalam menjalankan kewajiban rohani yang benar. 3 hal itu adalah yang pertama tentang bersedekah, kemudian tentang hal berdoa, dan yang ketiga adalah tentang berpuasa. Nah, saudara, yang pertama adalah tentang sedekah. Setiap manusia dikatakan mempunyai keinginan di dalam dirinya. Misalnya, ingin menjadi kaya, ingin memiliki rumah yang bagus, ingin mempunyai kendaraan yang bagus, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sekian keinginan itu, dari sekian banyak keinginan itu, maka salah satu keinginan yang sering atau paling menonjol adalah sifat ingin dipuji. Dipuji karena pintar, dipuji karena hebat, dipuji karena kaya, dipuji karena prestasi, dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan ini, dikatakan orang-orang Farisi pun ingin dipuji karena ketaatan mereka dalam melakukan kewajiban agama. Orang Farisi dikatakan suka memamerkan kesalahan mereka di depan orang banyak, supaya mereka dikatakan mendapat pujian dengan cara mempertontonkan ketaatan mereka dalam melakukan kewajiban agama mereka di lorong-lorong Yerusalem atau di persimpangan jalan. Kenapa, saudara? Rupanya mereka akan merasa sia-sia apabila kewajiban agama mereka tidak disaksikan oleh orang banyak. Nah, bisa dibilang bahwa orang-orang Farisi dikatakan sangat haus akan pujian. Tetapi ternyata bahwa inilah sikap yang sangat dicela oleh Tuhan Yesus dan mengecam sikap mereka yang dikatakan gila hormat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada 3 macam praktek yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk mempertontonkan kesalehan mereka, seperti yang diungkapkan dalam Matius ini. Yang pertama, di dalam hal memberi sedekah. Memberi sedekah artinya kita berbuat baik kepada sesama dalam arti yang luas. Misalnya, dengan memberikan bantuan uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, di kalangan orang-orang Yahudi, dalam hal memberi sedekah, ternyata ada 2 motivasi. Motivasi yang pertama adalah mereka memberi sedekah itu untuk tujuannya mendapatkan pahala. Jadi kalau orang Yahudi dikatakan memberi sedekah, itu artinya mereka sedang menabung pahala di sorga, atau supaya dikatakan mereka masuk surga. Motivasi yang kedua dalam hal sedekah mereka, yaitu memberi sedekah supaya dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kebajikan dan dihormati oleh orang lain. Itulah sebabnya apabila orang-orang Farisi itu memberi sedekah, mereka akan meniup trompet supaya orang-orang datang menyaksikan dan membagi-bagikan sedekah mereka. Jadi dengan kata lain, saudara, mereka ingin mendapatkan predikat sebagai orang-orang saleh. Kekasih Tuhan, namun apa kata firman Tuhan tentang sedekah? Kalau kita lihat kata sedekah dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani itu dikatakan elemosune, yang artinya pemberian. Bisa juga berarti derma atau belas kasihan dan kemurahan hati. Itu adalah arti dari bahasa asli tentang sedekah.
Jadi sedekah dalam bahasa aslinya mempunyai arti yang begitu luas. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, ternyata Yesus menolak sedekah itu sebagai upaya untuk memperoleh pembenaran di depan Tuhan. Tetapi Yesus menekankan bahwa bersedekah itu untuk alasan yang benar. Lalu bagaimana, saudara, ciri-ciri sedekah yang benar menurut firman Tuhan? Yang pertama tentu adalah hal yang berkenan kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara bisa simak sendiri ayatnya karena mengingat waktu. Jadi yang berkenan kepada Allah itu adalah menurut kerelaan hati. Kemudian ciri sedekah yang benar adalah oleh karena Kristus telah memberikan contoh teladan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita dikatakan bersedekah karena dilandasi oleh pengorbanan Kristus. Jadi Kristus sudah lebih dulu memberikan teladan kasih-Nya kepada kita, kemudian kita mengikuti teladan itu. Kemudian ciri yang lain adalah bahwa sedekah itu harus dilandasi dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga berkata bahwa tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Sebanyak apapun sedekah saudara, jika itu tidak dilandasi oleh kasih, maka sedekah saudara adalah sia-sia. Kemudian kita memberikan sedekah dengan tidak sombong. Ada begitu banyak orang yang merasa angkuh ketika mereka boleh memberi sedekah mereka kepada orang lain. Tetapi sebetulnya ini yang paling tidak disukai oleh Tuhan kita. Nah, dengan apa lagi ciri yang bagus, yang baik saudara? Yaitu kita memberi dengan ikhlas. Roma 12 ayat yang ke-8. Atau dengan kata lain kita memberikan dengan sukacita. Yang berikut, ciri yang lain adalah tepat sasaran. Artinya kita jangan tertipu dengan penampilan seseorang di dalam hal sedekah. Kita bisa melihat orang yang berpura-pura menjadi miskin, padahal dia tidak kekurangan. Saudara, kita bisa menjalankan sedekah kita, tetapi kita jangan ditipu oleh orang lain. Nah, beberapa contoh Alkitab mengenai orang-orang yang bersedekah dengan benar. Kita bisa melihat contoh seorang janda miskin yang memberikan 2 peser persembahan di Bait Allah. Markus pasal yang ke-12 ayat 42 sampai 44. Saudara bisa baca sendiri. Dan kemudian bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan mereka kaya dalam kemurahan sekalipun menderita. Yang berikut, mereka itu dikatakan kehidupan sangat menderita. Tapi sekalipun mereka menderita, saudara, masih ada sedekah yang bisa diberikan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah Makedonia. Kita lihat contoh yang lain yang bersedekah dengan benar adalah kehidupan orang-orang Kristen mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 45 dan masih banyak yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kepada siapa kita dianjurkan untuk memberikan sedekah kita? Yang pertama tentu untuk pekerjaan Tuhan. Dalam bentuk kita memberikan derma atau kolekte. Setiap minggu kita memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dimaksudkan untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan dan juga untuk para PI misionari.
Nah, kita juga dianjurkan memberi sedekah kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Kepada siapa lagi? Kepada para janda miskin dan yatim piatu. Tetapi jangan salah saudara, ada juga janda-janda kaya yang tidak perlu dibantu karena mereka sudah kaya. Nah, terhadap siapa lagi saudara? Ini yang paling seru. Kepada seteru atau kepada musuh. Saudara bisa lihat di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-22. Di situ di dalam ayat itu dikatakan menimbun bara api di atas kepala. Apa artinya saudara menimbun bara api di atas kepala? Saudara, bara api adalah sesuatu kiasan yang dapat diartikan sebagai rasa malu. Jadi ketika kita bersedekah kepada musuh kita, maka kita dikatakan seakan-akan menimbun rasa malu itu kepada orang-orang musuh kita, dan musuh itu akan menjadi semakin sadar lalu berbalik dan mengasihi kita, dan dikatakan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan baik kita. Contoh di dalam Alkitab yang sangat jelas yaitu tentang bagaimana Raja Daud mengasihi Mephiboset. Siapa Mephiboset saudara? Dia adalah cucu Raja Saul, anak Yonatan, dan sahabat dari Daud sendiri. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 bisa saudara simak. Nah, kemudian hal yang kedua saudara, bukti bahwa orang-orang Farisi suka dipuji adalah di dalam hal mereka berdoa. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan Yesus mencela cara berdoa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ayatnya sangat jelas. Yang pertama di dalam ayat yang kelima, di situ nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Kemudian ayat yang ke-7, doa mereka juga dikatakan sangat bertele-tele. Bertele-tele, mungkin orang-orang Farisi mengatakan bahwa ketika doa mereka panjang-panjang, tentu mereka akan kelihatan rohani. Tetapi sebetulnya itu sangat dicela oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada intinya bahwa orang-orang Farisi itu sebetulnya ingin dipuji melalui cara mereka berdoa. Dikatakan Yesus memberikan solusi tentang cara berdoa yang benar. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6. Bagaimana solusi yang baik di dalam hal berdoa. Yang pertama, kita berdoa dalam tempat yang tertutup. Artinya, tidak perlu dipamerkan. Berbeda halnya bila kita berhimpun bersama di dalam ibadah bersama, dalam ibadah umum. Boleh saja asal motivasi kita adalah untuk memuji dan bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk mencari pujian. Artinya motivasi kita tidak bergeser. Zaman sekarang ini, saudara, ada tren berdoa dengan cara berdoa melalui handphone. Nah, bagaimana menurut saudara? Menurut saya sih boleh-boleh saja. Tetapi mari kita lihat kondisi dan tempat yang tepat. Ketika kita berdoa menggunakan handphone di tempat yang tepat, itu tidak apa-apa dan itu dianggap baik. Tetapi ketika kita sudah menggunakan cara berdoa melalui handphone di tempat yang ramai dan orang sering lalu lalang di sana, jangan-jangan kita pamer terhadap iman yang kita tunjukkan itu, saudara. Jadi berhati-hati, saudara. Nah, kemudian dalam ayat 14 kita melihat ada kata mengampuni. Ini sangat penting, saudara. Karena bila kita tidak menghiraukan ayat yang ke-14 ini, saya khawatir kita akan kehilangan segala-galanya. Dan doa kita akan menjadi sia-sia.
Nah, kadang-kadang kita hidup dalam kebencian, pertengkaran, perkelahian, dan lain sebagainya. Di tempat-tempat pertemuan kita alim, tetapi di rumah atau di tengah masyarakat, kita hidup di dalam permusuhan. Lebih parah lagi kalau sesama hamba Tuhan saling mendengki dan saling memusuhi. Disinilah pentingnya saudara, kita harus mengampuni. Jadi cara kita berdoa adalah mengampuni. Mengampuni adalah sesuatu yang mungkin berat bagi banyak orang, tetapi itu sangat diperlukan. Supaya apa saudara? Supaya doa yang kita naikkan itu tidak terhalang. Nah, kemudian hal yang ketiga, bukti bahwa orang-orang Farisi suka dipuji adalah di dalam hal mereka berpuasa. Saudara, dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi, hal berpuasa itu menduduki tempat yang sangat penting. Waktu berpuasa itu ditentukan pada hari Kamis dan hari Senin, karena menurut mereka hari-hari itu Tuhan lebih menghargai puasa mereka. Saudara, berpuasa juga bagi orang Yahudi merupakan suatu jalan suci. Dalam jalan suci itu tanda petik ya saudara, untuk mendapatkan perdamaian dengan Allah. Itu tujuannya. Itulah sebabnya orang Farisi suka memamerkan kepada orang-orang lain bahwa mereka itu sedang berpuasa. Saat berpuasa dikatakan mereka memakan kain kabung. Dikatakan mereka menyirami kepala mereka dengan debu supaya orang lain melihat mereka dan mengakui kesalahan mereka, dan mereka memuji perbuatan mereka. Nah saudara, ternyata Tuhan Yesus menolak dengan tegas cara atau kewajiban agama seperti itu. Sebab praktek seperti itu adalah suatu kemunafikan, suatu pemalsuan hukum Allah yang tidak boleh dibiarkan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap orang sedang berpuasa, orang-orang yang ingin berpuasa, Tuhan memberikan jalan dan solusi bagaimana cara terbaik untuk kita berpuasa. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Dan apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Nah, kekasih Tuhan, nasihat ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk menghindari sikap orang-orang Yahudi pada waktu berpuasa. Yesus melarang keras para murid-muridnya agar jangan mencari pujian ketika mereka hendak melakukan puasa. Yesus ingin agar kita melakukan puasa dengan motivasi yang benar, yaitu sebagai pengucapan syukur kita kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian. Karena itu adalah puasa yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya lagi, mengapa Yesus dalam khotbahnya di bukit sangat menekankan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dalam hal melakukan kewajiban agama? Jawabannya adalah supaya kita sebagai pengikutnya tidak mencari puji-pujian terhadap diri kita sendiri sama seperti orang Farisi itu. Kita hanyalah ciptaan atau segumpal tanah liat di tangan penjunan. Karena itu bukan keakuan kita yang kita tonjolkan, bukan pula prestasi dan kebolehan kita yang kita dipuji, melainkan karena Tuhan semata-mata. Dialah yang patut dipuji dan dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Kekasih Tuhan, jadi kesimpulannya adalah bahwa bersedekah
adalah suatu kewajiban terhadap sesama manusia, dan bahwa doa adalah suatu kewajiban terhadap Allah, dan bahwa puasa adalah suatu kewajiban terhadap diri sendiri. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tanamkan firman itu di dalam hati batin kami masing-masing, supaya kami boleh diubah kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang benar di dalam menjalankan perintah-Mu Tuhan. Ajari kami bersedekah dengan baik, ajari kami untuk berdoa dengan baik, dan ajari kami untuk berpuasa pula dengan baik dan benar. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami kerjakan, jika Engkau tidak berkenan, maka itu adalah sia-sia belaka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini boleh menjadikan iman kami semakin bertumbuh dan kerohanian kami semakin bertumbuh terhadap Engkau. Berkati semua mereka yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.